Hai sahabat rumah belajar, kita belajar tentang cerita fantasi yuk. Ini adalah materi Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Ada yang tahu tidak apa itu cerita fantasi? Yap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan atau hayalan. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal, namun bersifat imajinatif dan hayali. Secara umum, cerita fantasi masuk dalam genre cerita narasi loh. Untuk mempermudah sahabat belajar membedakannya dengan cerita yang lain, terdapat beberapa ciri cerita fantasi. Yang pertama, terdapat bagian cerita yang tidak masuk akal, misterius atau ajaib. Yang kedua, ide ceritanya terbuka, cerita-cerita tentang supranatural, horor, mistis, atau fiksi ilmiah. Yang ketiga, latar tidak berasal dan menembus ruang dan waktu. Dan yang keempat, tokohnya tokoh superhero yang memiliki kekuatan super. Bisa kalian bayangkan judul apa saja yang termasuk cerita fantasi? Ingat? Oh iya, cerita dinosaurus betul. Cerita si kancil, cerita Doraemon, cerita keajaiban yang lainnya. Harry Potter? Ya, betul sekali. Struktur cerita fantasi. Ada 3 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Orientasi adalah tahap pengenalan. Biasanya berupa cerita tentang apa, siapa pelakunya, di mana kejadiannya, dan bagaimana peristiwa terjadi. Di bagian awal ya sahabat. Yang kedua, komplikasi. Pada bagian ini, tokoh-tokoh mengalami konflik atau permasalahan. Bahkan permasalahan ini antar tokoh dengan alam ataupun dengan dirinya sendiri. Nah, bagian yang terakhir, resolusi, merupakan tahapan penyelesaian atau peleraian. Nah, tahapan-tahapan akhir ini biasanya ditutup dengan kisah yang menyenangkan ataupun cerita yang sedikit menyedihkan. Sahabat rumah belajar, ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi yang Ibu bahas di pertemuan kali ini hanya 3, yaitu konjungsi waktu, kata ganti, dan kalimat langsung. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih banyak lagi. Apa itu konjungsi waktu? Konjungsi waktu adalah kata hubung yang menghubungkan urutan waktu. Contohnya penggunaan kata kemudian, seketika, lalu, tiba-tiba, selanjutnya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Ada kata ganti orang, ada kata ganti penunjuk, ada kata ganti benanya. Yang ketiga adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Tentu saja di dalam teks cerita fantasi terdapat tokoh. Tokoh yang berbicara secara langsung disebut sebagai kalimat langsung. Sedangkan tokoh yang sedang menceritakan tokoh lainnya disebut kalimat tidak langsung. Sahabat rumah belajar, ini adalah contoh cerita fantasi yang Ibu ambil dari buku Kemendikbud. Judulnya Keberanian Emas. Nah, di bagian awal terlihat emas sedang sedih karena walaupun dia sudah besar, tidak ada yang mau menemaninya. Semuanya takut pada raksasa. Nah, bagian awal inilah yang disebut sebagai orientasi. Nah, berikutnya emas sedih dan berusaha mencari petapa sakti untuk bisa mengalahkan raksasa. Nah, proses perjalanan ini disebut sebagai komplikasi.
Bagian komplikasinya seru sekali ya, Emas berani sekali melawan raksasa. Nah, rangkaian-rangkaian cerita ini sampai menemukan resolusi atau penyelesaian, yaitu raksasa kalah oleh Emas dan Emas berbahagia dengan ibunya. Nah, ini disebut bagian akhir atau resolusi. Telaah cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi terdapat konjungsi waktu. Contohnya dalam kalimat cuaca berubah seketika ketika raksasa datang. Nah, kata seketika merupakan konjungsi waktu. Nah, berikutnya kata ganti. Di dalam cerita terdapat kalimat Emas merasa heran ketika menerima 4 kantong itu. Nah, kata itu adalah kata ganti penunjuk. Untuk kalimat langsung, di sini ada dialog yang diucapkan oleh Emas langsung kepada ibunya. Jangan sedih terus, Bu. Kita pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkan raksasa itu. Aku tidak mau menjadi santapannya. Aku ingin terus tinggal bersama ibu. Nah, ini merupakan kalimat yang langsung diucapkan oleh tokoh Emas, yaitu kalimat langsung. Sekali ya cerita tentang keberanian Emas tadi. Masih banyak cerita-cerita fantasi lain yang perlu kita baca dan kita telaah. Sahabat Rumah Belajar, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa sukai, komentari, dan bagikan.